Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari seni tari. Seni tari adalah salah satu cabang seni yang melekat erat dengan budaya yang ada di Nusantara. Seni tari ini banyak dalam yang dapat menarik minat penikmatnya, mulai dari gerakan tangan atau kaki, lirikan mata, ekspresi wajah, hingga busana. Semua hal itu terlihat sangat elok. Tak jarang, bahkan sering, suatu tarian yang ditarikan dengan baik akan membangkitkan niat penonton untuk ikut menari. Secara koreografi, bentuk tari dapat dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu tari tunggal adalah koreografi yang dibuat atau dirancang untuk dibawakan oleh satu orang penari. Tari pasangan yang dibawakan biasanya 2 orang. Tarian berpasangan dalam bentuk memiliki tema bermacam-macam, ada yang bertema cinta atau peperangan. Koreografi di ini telah dirancang untuk sebuah penampilan yang memerlukan kerjasama dalam membawakan tarian secara karakter yang dibawakan penari. Yang ketiga, tari kelompok. Jenis koreografi kelompok ini dirancang secara khusus, memang untuk dibawakan oleh lebih dari 2 orang untuk penari. Kelompok ini telah mempertimbangkan estetika sesuai uang yang digunakan dan fungsi dari penyajiannya. Macam-macam gerak tari. Yang pertama, ragam gerak dari tari klasik. Tari klasik gerak yang sangat banyak memakai gerak murni serta gerak ekspresif dan juga imitatif yang sudah distilir ataupun diperhalus. Yang kedua, ragam gerak dari tari kerakyatan. Gerak tari ini yang sangat banyak memakai imitatif serta ekspresif. Gerakannya yang menirukan kegiatan serta emosi manusia sampai dapat menirukan perangai dari sebuah binatang. Yang ketiga, gerak dari tari kreasi baru ialah gerak tari yang sudah dibentuk dari beberapa paduan dan ragam gerak tari yang tradisional sehingga menjadi sebuah bentuk yang baru. Yang keempat, gerak imitatif. Gerak ini dilakukan sebagai sebuah hasil dari eksplorasi gerak yang terdapat di dalam alam selain dari gerak manusia. Yang kelima, gerak imajinatif. Gerak yang rekayasa manusia di dalam membentuk sebuah tarian. Gerak ini sudah terdiri dari gerakan maknawi serta gerak murni. Keenam, gerak maknawi. Yang gerak tari ini yang sangat mengandung arti ataupun memiliki maksud yang tertentu. 7. Gerak murni ialah gerak yang tak mengandung arti tapi masih mengandung sebuah unsur keindahan. Unsur utama dalam seni tari itu ada 3. Apabila salah satu unsur tersebut tidak ada, maka gerakan itu tidak dapat dikatakan suatu tari. Apa saja gerakan tersebut? Yang pertama, wiraga. Wiraga yakni suatu tarian yang mengharuskan menampakkan gerakan pada badan, baik itu pada posisi duduk maupun berdiri. Yang kedua itu wirama, yakni suatu seni tari yang harus mempunyai unsur irama yang bisa menyentuhkan dari gerak badan dan musik pengiringnya, baik dari segi tempo ataupun iramanya. Yang terakhir, wirasa, yaitu suatu wirasa, yakni tarian yang mampu menyampaikan suatu perasaan, pesan yang melalui gerakan suatu tari, serta ekspresi dari penarinya. Baiklah, di sini juga saya akan menjelaskan bagian-bagian dari tari tradisional, yaitu yang pertama, tortor somba. Tortor somba yang di depan dada, yang merupakan tari yang dipersembahkan untuk menyambut tamu, raja ataupun kerabat dekat yang diiringi dengan gendang. Tarian ini dapat dianggap sebagai penghormatan bagi tamu maupun rombongannya. Bila tortor ini selesai diperlihatkan, baru yang lain dapat menarikan sesuatu tarian yang diinginnya. Tortor somba ini telah lama hidup di tengah-tengah masyarakat dengan istilah somba. Tortor somba di depan kepala. Dalam tortor ini untuk menghormati Tuhan yang Maha Kuasa, Raja, serta para undangan agar mendapat berkat dan restu dari Tuhan yang Maha Kuasa dalam bekerja. Tortor somba berfungsi sebagai media pendidikan, di mana melalui tortor somba siswa-siswi diajari norma-norma yang terkandung dalam tortor somba, yaitu hormat pada guru, saling menghargai sesama, cinta budaya, dan rajin berdoa.
Yang berikutnya Tortor Tunggal Panaluan. Tortor ini sangat sakral bagi orang Batak karena Tortor ini menjadi mediasi manusia dengan Mula Jadi Nabulun atau Tuhan Yang Maha Kuasa. Tortor Tunggal Panaluan ini dilaksanakan seorang dukun atau Datu Bolon atas perintah sang raja dengan tujuan untuk menolak bala, meminta atau menolak hujan, membentuk kampung, atau mengambil keputusan untuk berperang. Yang berikutnya Tortor Sipitu Cawan. Sipitu Cawan ini bisa menceritakan ketika menjadi Nabolon atau Tuhan Yang Maha Kuasa. Pertama kali menurunkan orang Batak di Pusuk Buhit dan kembali menurunkan 7 bidadari di Pusuk Buhit sambil menarik dengan 7 sawan yang berisi air dan 7 sumber mata air dan diperas dengan jeruk purut bertujuan membersihkan manusia yang sudah berbuat dosa agar hidup damai, rukun dan saling menghormat. Demikian hasil presentasi saya ucapkan terima kasih.